Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa sampai pada saat sekarang ini menikmati nikmat iman dan nikmat Islam. Kemudian salawat beserta salam kita hadiahkan kepada arwah junjungan alam yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak salawat kepada beliau sehingga kita insyaallah bisa mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terhormat kepada seluruh Bapak Ibu dosen Markas Nur Sunnah Jombang, Jawa Timur, kemudian beserta jajaran-jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan penelitian dan mempresentasikan hasil penelitian kami. Baik, di sini nama saya Teguh Reski Amanah, NIM 2024010009, yang mana di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Penguasaan Ilmu Alat, Nahwu dan Sharaf terhadap kualitas bahasa Arab Mahasantri Ma'had Ibnu Zubair Padang. Nah, penelitian ini sudah saya susun beberapa bagian, terutama bab 1 yaitu terkait dengan pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, bab 3 metodologi penelitian, dan bab 4 hasil penelitian, dan bab 5 itu penutup, dan yang terakhir adalah referensi. Nah, di sini sudah saya rangkum beberapa hasil berdasarkan yang pertama, penelitian ini saya mulai dengan observasi awal, yang mana saya melakukan kunjungan ataupun melihat fakta ataupun observasi di lapangan, kemudian mengambil data ataupun informasi, baik itu dari informan ataupun dokumentasi yang saya lakukan. Dan selanjutnya, penelitian ini itu dilatar belakangi oleh beberapa hal. Yang pertama, manusia itu terlahir dalam keadaan yang fitrah, suci, tidak membawa apa-apa. Kemudian dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita dijadikan itu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa itu berdasarkan Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan perempuan, menjadikan kalian itu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kalian saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa. Kemudian sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mendengar. Kemudian dengan hal itu kita menjadi beragam satu sama lainnya, memiliki bahasa yang berbeda-beda. Nah, di sini berdasarkan latar belakang dan judul penelitian saya, bahwasanya di sini fokus saya adalah bagaimana kita mengekspresifkan bahasa. Nah, bahasa di sini yang dimaksud adalah berdasarkan kajian ataupun berdasarkan ahli-ahli bahasa yang mengatakan salah satunya adalah Ibnu Jinni, itu adalah sebuah simbol yang berkaitan dengan ataupun yang erat kaitannya dengan seorang individu ataupun sekelompok orang yang digunakan untuk mengekspresifkan diri dan juga untuk menyampaikan sebuah makna dan tujuan agar orang lain ataupun kelompok lain mengerti atas apa yang ingin disampaikan tersebut. Kemudian bahasa di sini untuk dapat kita kuasai, hendaklah kita mendalami bahasa tersebut. Nah, dalam bahasa Arab itu sangat erat kaitannya dengan agama Islam. Kemudian untuk mempelajari dan menguasai sumber-sumber Islam seperti Al-Quran dan hadis, itu hendaklah kita menguasai bahasa Arab. Karena Al-Quran dan hadis itu diturunkan dalam bentuk bahasa Arab, serta banyak karangan-karangan para ulama, cendekiawan Muslim itu ditulis dalam bahasa Arab dan sudah banyak yang dibukukan. Oleh karena itu, kita sebagai seorang penuntut ilmu agama, hendaklah kita fokus dan memperhatikan hal ini, yaitu hendaklah kita untuk menguasai yang namanya bahasa Arab. Kemudian penelitian ini juga dilatar belakangi bahwasanya banyak dai-dai ataupun
penuntut ilmu syar'i itu sudah langsung ataupun banyak yang berceramah ataupun tampil di depan umum, tetapi dengan minimnya penguasaan bahasa Arab, sehingga akan mempengaruhi kualitas penyampaian dan kualitas pemahaman serta kualitas untuk menata mengambil makna-makna dalam sumber-sumber kajian yang sudah disusun, baik itu dari sumber Al-Quran ataupun sumber dari hadis Nabi Muhammad SAW, sehingga mentafsirkan ayat tersebut akan sangat berpengaruh atas minimnya kualitas bahasa Arab para dai-dai yang tampil tanpa adanya penguasaan bahasa Arab secara baik dan benar. Nah, di sini apa yang maksud dengan penguasaan bahasa Arab secara baik dan benar? Berdasarkan penelitian ini, yaitu di sini bahasa Arab yang baik dan benar itu hendaklah bagi seseorang itu menguasai yang namanya ilmu alat. Apa itu ilmu alat dalam bahasa Arab? Itu adalah ilmu nahu dan sharaf. Yang mana ilmu nahu dan sharaf berdasarkan kajian itu bahwasanya ilmu alat itu adalah ilmu yang mengkaji susunan tata bahasa dalam bahasa Arab. Nah, kemudian kita lanjut kepada rumusan masalah dalam penelitian ini adalah penelitian ini terdiri dari 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana tingkat penguasaan ilmu alat, nahu dan sharaf terhadap kualitas bahasa Arab Mahasantri Ibnu Zubair Padang. Kemudian, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi penguasaan ilmu alat, nahu dan sharaf terhadap kualitas bahasa Arab Mahasantri Ma'had Ibnu Zubair Padang. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana strategi yang efektif untuk meningkatkan penguasaan ilmu alat, nahu dan sharaf terhadap kualitas bahasa Arab Mahasantri Ibnu Zubair Padang. Nah, kemudian kita masuk kepada tinjauan pustaka. Kita ambil beberapa poin yang wajib kita ketahui dalam penelitian ini. Pertama, pengertian bahasa itu ada dari Bromley tahun 1992 mendefinisikan bahasa sebagai simbol yang teratur untuk mentransfer berbagai ide maupun informasi yang terdiri dari simbol-simbol visual maupun verbal. Kemudian pengertian bahasa Arab menurut seorang cendekiawan Muslim, Al-Ghalayin, itu mengatakan bahasa Arab adalah kalimat-kalimat yang digunakan oleh orang Arab untuk mengungkapkan tujuan, pikiran, dan perasaan penuturnya. Bahasa Arab erat kaitannya dengan sumber ajaran Islam seperti Al-Quran dan hadis. Kemudian kita masuk kepada pengertian ilmu alat, yaitu bahasa Arab yang dipilih digunakan dalam Al-Quran dan hadis. Karena itu bahasa Arab sering disebut sebagai ilmu alat ataupun ilmu dalam berbahasa Arab, serangkaian disiplin ilmu yang mempelajari alat-alat atau seperangkat linguistik yang diperlukan untuk memahami dan menguasai bahasa Arab secara mendalam. Kemudian kita masuk lebih dalam, yaitu pengertian ilmu nahu. Ilmu nahu kalau kita lihat dari segi bahasa itu naha yanhu nahwan, yang artinya condong ke suatu arah. Sedangkan menurut definisi an-nahu, qawaidu ya'rifu biha ahwalul kalimati al-arabiyyah i'raban wa binaan. Jadi artinya nahu adalah suatu aturan-aturan yang dengannya dapat mengetahui hal yang ehwal, kata-kata dalam bahasa Arab, baik dari segi i'rab maupun dari segi bina ataupun dari segi bangunan. I'rab itu adalah bagaimana perubahan baris, sedangkan bina itu bagaimana perubahan dari struktur kosakata, baik itu dari madi ke fi'il mudhari ataupun bentuk amar ataupun yang lainnya. Nah, kemudian pengertian ilmu sharaf, yaitu ilmu sharaf menurut bahasa adalah perubahan kata dari bentuk asalnya. Adapun menurut istilah adalah mengubah setiap asal pokok pertama kepada bentuk-bentuk yang lain. Nah, di sini saya sampaikan penelitian ini saya susun dari sumber-sumber yang terpercaya, baik itu dari jurnal ataupun buku-buku ataupun kutipan-kutipan para ulama yang saya susun, dan saya kutip dalam penelitian ini menggunakan manajer reference Mendeley ataupun Zotero. Nah, ini untuk meningkatkan atau menjaga kualitas penelitian ini sehingga terbebas dari yang namanya plagiasi. Karena plagiasi dalam penelitian itu adalah sesuatu yang terlarang. Oleh karena itu, saya mencantumkan sumber-sumber dalam penelitian ini
nanti Bapak Ibu dosen ataupun teman-teman sekalian bisa melihatnya sumber tersebut dalam referensi sehingga bisa merujuk kembali kepada sumber yang asli. Kemudian penelitian relevan, ada beberapa penelitian yang sesuai dengan penelitian yang saya lakukan. Pertama ada Nurbaiti Hanum tahun 2023 dalam artikelnya yang berjudul Analisis Korelasi Antara Ilmu Sorof dan Kemampuan Berbicara Bahasa Arab dengan Alumni Dayah Terpadu Aceh. Nah, kemudian ada Raf Sanjani et al. 2022 dalam artikelnya yang berjudul Problematika Mahasiswa dalam Manajemen Skill Berbahasa Arab pada Perguruan Tinggi di Kalimantan. Kemudian ada Mukhlason 2003 dalam artikelnya yang berjudul Pembuatan Media Pembelajaran Digital Interaktif untuk Materi Pembelajaran Bahasa Arab, Nahu dan Sorof untuk santri milenial. Nah, penelitian relevan ini itu saya sudah mencantumkan dalam skripsi saya. Ada beberapa poin yang sama dalam penelitian ini dan juga ada beberapa poin yang berbeda, yaitu berupa novelty dalam penelitian saya sehingga keterbaruan dalam penelitian ini yang merujuk kepada penelitian-penelitian yang terdahulu atau penelitian sebelumnya. Kemudian bab yang ketiga yaitu metodologi penelitian. Nah, penelitian ini menggunakan penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif sehingga penelitian ini untuk menyajikan gambaran secara lengkap mengenai suatu kajian ataupun dimaksud untuk mengekspor dan mengklarifikasi suatu fenomena yang terjadi. Ini berdasarkan Rusandi dan Muhammad Rusli tahun 2021. Kemudian sumber data yang saya dapatkan dari penelitian ini ada beberapa, yaitu dua. Yang pertama, sumber data primer dan sumber data sekunder. Kemudian, apa itu data primer? Yaitu peneliti memperoleh hasil wawancara dengan mudiroh ataupun pimpinan ma'had, wakil kurikulumnya, dosen ataupun tenaga pengajar, serta mahasantri Ma'had Ibnu Zubair itu secara langsung. Kemudian data sekunder, yaitu peneliti memperoleh langsung dari pihak terkait berupa data sekolah ataupun data kampus dan dokumen-dokumen yang relevan dengan pembahasan seperti sejarah kampus, sekolah, profil sekolahnya ataupun profil kampus, dokumen Ma'had Ibnu Zubair Padang. Kemudian yang ketiga adalah teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu ada beberapa. Yang pertama, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi yaitu peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap penggunaan ilmu nahu dan sorof oleh mahasantri Ma'had Ibnu Zubair Padang dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari, baik dalam kelas maupun di luar kelas. Kemudian ada wawancara, peneliti melakukan wawancara terhadap informan dalam mengenai aktivitas pembelajaran, baik itu pengamalan, pandangan, dan persepsi mahasantri Ma'had Ibnu Zubair Padang. Kemudian yang ketiga ada dokumentasi, yaitu peneliti melakukan dokumentasi pengambilan data-data, baik data-data yang relevan ataupun dokumentasi seperti wawancara ataupun catatan-catatan yang relevan, baik seperti artikel, karya ilmiah, buku, dan sumber-sumber lainnya. Yang keempat, kita masuk pada hasil penelitian. Nah, di sini ada hal yang penting bisa kita bahas dalam hasil penelitian di sini. Yang pertama yaitu ada temuan umum. Apa itu temuan umumnya? Nah, di sini data-data yang peneliti dapatkan dalam penelitian ini, baik itu berupa temuan umum ataupun temuan secara khusus. Baik itu. Pertama, gambaran umum Ma'had Ibnu Zubair Padang, yang mana Ma'had ini itu memakai sistem pembelajaran yang mana full berbahasa Arab dalam pembelajaran sehari-hari. Kemudian kitab yang dipakai itu ada beberapa sumber rujukan, baik itu karangan ulama seperti kitab Bukhari dan Muslim, dan kitab-kitab hadis Muwatta yang lainnya, dan beberapa kitab hadis serta kitab-kitab fikih. Dan juga untuk pembelajaran harian juga memakai kitab silsilah
Ta'limu al-Arabiyah, yaitu kitab yang disusun ataupun digunakan juga di Libya dengan pengantar bahasa Arab, dan kitab ini seluruhnya dipelajari dengan bahasa Arab. Kemudian ada temuan hasil penelitian. Yang pertama terkait dengan rumusan masalah tadi, bagaimana tingkat penguasaan ilmu alat dan sorof, ilmu alat nahu dan sorof terhadap kualitas bahasa Arab Mahasantri Ma'had Ibnu Zubair Padang. Nah, tingkat penguasaan ilmu alat nahu dan sorof kepada Ma'had Ibnu Zubair Padang ini bisa dilihat berdasarkan observasi yang peneliti lakukan dari awal. Itu mewawancarai para pengajar seperti dosen ataupun tendik-tendik yang lainnya. Nah, sehingga peneliti mendapatkan beberapa data terkait dengan penggunaan ataupun penguasaan ilmu alat nahu dan sorof terhadap kualitas bahasa Arab Mahasantri Ma'had Ibnu Zubair Padang. Yaitu pertama, seluruh tenaga pendidik dan dosen itu telah mempersiapkan dan menyokong berbagai bentuk fasilitas dalam pembelajaran, seperti sumber pembelajaran, seperti kitab yang digunakan ataupun media-media yang digunakan. Sehingga di sini berdasarkan hasil wawancara dari salah satu dosen, yaitu dari Mudirah pada tanggal 21 Oktober 2024, beliau mengatakan bahasa Arab merupakan elemen penting dalam berbagai lembaga, dalam lembaga pendidikan Islam, karena lembaga yang berbasis Islam tidak akan terlepas dengan pembelajaran usul seperti Al-Quran, hadis, tafsir, fikih, dan sirah nabawiyah. Dan semua itu termaktub dalam kitab-kitab para ulama yang notabene ditulis dalam bahasa Arab. Oleh karena itu, Ma'had Ibnu Zubair Padang menerapkan pembelajaran dan lingkungan aktif berbahasa Arab serta kurikulum yang berbasis kitab. Ini penyampaian berdasarkan wawancara dengan mudirah atau pimpinan Ma'had Ibnu Zubair Padang. Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan dosen Ma'had Ibnu Zubair Padang, Ustadz Zulfikar LC MA, dengan beliau mengatakan bahwasanya bahasa Arab adalah fondasi keilmuan yang bersumber dari Islam. Dengan memahami bahasa Arab, seorang akan mampu mengakses langsung ilmu-ilmu dasar keislaman dan memungkinkan untuk mempelajari dan memahami lebih mendalam bidang-bidang ilmu seperti tafsir, hadis, fikih, dan aqidah. Di samping itu, jika hendak menguasai bahasa Arab, hendaklah bagi seorang tersebut menguasai ilmu alat, yakni ilmu nahu dan sorof. Kemudian peneliti juga melakukan wawancara dengan salah satu mahasantri, yaitu Salman Yafi. Dia mengatakan bahasa Arab adalah sesuatu bahasa yang penting sebagai seorang pelajar dan penuntut ilmu syar'i, sehingga bisa kita sebagai mahasiswa ataupun pelajar bisa mengakses langsung sumber-sumber keilmuan dalam Islam. Kemudian oleh karena itu penting bagi seorang pelajar menguasai ilmu alat dan ilmu sorof terhadap kualitas bahasa Arab. Nah, di sini berdasarkan hasil wawancara di atas menggambarkan penguasaan fondasi ilmu dalam bahasa Arab, yaitu ilmu nahu dan sorof. Itu menggambarkan kualitas bahasa Arab di Ma'had Ibnu Zubair Padang dengan memperhatikan kedua ilmu ini, sehingga bahasa Arab mahasantri itu bisa ditingkatkan secara bertahap. Nah, oleh karena itu, maka berdasarkan rumusan masalah sudah tergambarkan terkait dengan tingkat penguasaan ilmu alat nahu dan sorof mahasantri Ma'had Ibnu Zubair Padang tersebut. Kemudian kita masuk yang kedua, berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan terkait dengan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi penguasaan ilmu alat nahu dan sorof terhadap kualitas bahasa Arab mahasantri Ma'had Ibnu Zubair Padang. Nah, kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Ma'had Ibnu Zubair Padang, Ustazah Izalah Batilah, pada tanggal 21 Oktober 2024, beliau mengatakan
menurut kami sebagai tenaga pengajar, faktor-faktor yang mempengaruhi penguasaan ilmu alat nahwu dan shorof terhadap kualitas bahasa ramah santri adalah pemakaian kurikulum yang tepat dan pas. Itu salah satunya. Kemudian kompetensi dosen sebagai pengajar juga mempengaruhi tingkat pemahaman mahasantri selama belajar. Nah, di sini tentu dosen yang menguasai, dosen yang memiliki latar belakang pendidikan yang relevan akan cenderung lebih menguasai materi-materi yang akan diajarkan kepada mahasantri. Kemudian berdasarkan wawancara dengan salah satu ustadz pengajar, yaitu salah satu dosen, Ustadz Frista Yuliono, itu mengatakan dalam bahasa Arab elemen-elemen penting yang harus dikuasai seorang mahasantri yaitu kosakata, kaidah, baik itu nahu dan sorof. Yang dimaksud dengan kaidah nahu dan sorof itu akan berfokus pada susunan bahasa. Nah, oleh karena itu, hendaklah mahasantri mengetahui pola-pola itu dan menguasai dan mempelajari secara mendalam sehingga dengan hal itu meningkatkan penguasaan ilmu bahasa Arab oleh mahasantri. Sehingga faktor-faktor seperti dari dosen dan mahasantri itu sangat mempengaruhi, baik itu dari segi motivasi ataupun media yang digunakan serta tujuan belajar yang dilakukan oleh mahasantri itu sendiri. Kemudian berdasarkan hasil wawancara dari salah satu ustadz pengajar, Ustadz Zulfikar, itu faktor mempengaruhi penguasaan ilmu alat nahwu dan shorof terhadap kualitas bahasa Arab mahasantri adalah tergantung pada motivasi, semangat belajar, keseriusan belajar mahasantri itu sendiri yang harus sering praktek dan pengamalan dan mengulang-ulangi pembelajaran di rumah. Nah, itu adalah faktor yang mempengaruhi. Kemudian ada juga berdasarkan wawancara dengan salah satu mahasiswa ataupun mahasantri yaitu Jamal, dia pada mustawa Rabi' atau semester 4, dia mengatakan penguasaan ilmu shorof dan nahu sangat berkontribusi terhadap pemahaman dan kemampuan berbahasa Arab kami. Bagi saya, faktor yang mempengaruhi penguasaan ilmu nahu dan shorof adalah mumarasah ataupun praktek itu sendiri. Dan juga sering-sering membuka kitab katanya. Dan itu sehingga kita mengetahui terbiasa dengan pola-pola susunan bahasa Arab. Nah, berdasarkan hasil wawancara di atas tadi, akan menjawab rumusan masalah terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penguasaan ilmu alat nahwu dan shorof, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternalnya apa? Yaitu dari dosen, tenaga pendidik, kemudian fasilitas belajar, dan juga media yang digunakan seperti kurikulum dan lainnya, itu faktor eksternal. Kemudian faktor internalnya apa? Tujuan ataupun niat belajar dari mahasantri itu sendiri, serta motivasi dan juga pengamalan dari mahasantri itu sendiri. Nah, kita masuk yang terakhir terkait dengan rumusan masalah yang terakhir. Maka hasil penelitian ini akan menjawab rumusan masalah yang terakhir adalah bagaimana strategi yang efektif untuk meningkatkan penguasaan ilmu alat nahwu dan shorof terhadap kualitas bahasa Arab mahasantri Ma'had Ibnu Zubair Padang, yaitu berdasarkan beberapa sumber rujukan kutipan, yaitu strategi pembelajaran adalah serangkaian kegiatan yang perlu dilakukan oleh guru dan peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, pendidik harus mampu berkolaborasi dengan peserta didik agar tujuan yang diinginkan tercapai. Nah, kemudian berdasarkan hasil wawancara dari beberapa dosen tadi dan juga ustadz yang mengajar di sana, dapat kita ambil intisarinya menunjukkan strategi yang efektif untuk meningkatkan penguasaan ilmu alat dan nahwu dan shorof terhadap kualitas bahasa Arab mahasantri Ma'had Ibnu Zubair Padang. Pertama, yaitu perlu adanya kesiapan yang matang dari dosen atau tenaga pendidik, baik melalui asesmen dan persiapan materi, serta penggunaan metode yang tepat selama pembelajaran ilmu nahwu dan shorof di dalam kelas. Di samping itu, penguasaan materi oleh dosen tentang ilmu nahwu dan shorof akan sangat berpengaruh terhadap kualitas pembelajaran bahasa Arab bagi mahasantri. Nah, kemudian pemahaman yang mendalam pada dua ilmu ini memungkinkan dosen untuk memberi penjelasan yang lebih komprehensif
eh, menjelaskan aturan-aturan gramatikal secara jelas dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari mahasantri secara tepat. Nah, kemudian dosen yang menguasai ilmu nahu, tata bahasa, dan sorof morfologi dapat membimbing mahasiswa dalam memahami struktur dan bentuk kata yang lebih efektif dan lebih memudahkan untuk memahami bahasa Arab secara relevan. Kemudian, yang perlu adanya pendekatan komunikatif seperti pengaplikasian pembelajaran ilmu nahu dan sorof secara konsisten dan menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa sehari-hari ataupun bahasa yaumiyahnya. Nah, oleh karena itu, sehingga terjaga tujuan dan motivasi serta semangat mahasantri dalam mempelajari bahasa Arab dan menguasai kedua ilmu tadi, ilmu alat, nahu, dan sorof. Ketiga, yang terkait dengan strategi yang efektif, yaitu pemanfaatan teknologi sebagai sarana pembelajaran baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Dengan perkembangan teknologi pada saat sekarang ini, kita bisa menggunakan teknologi-teknologi sebagai penunjang pembelajaran mahasantri Mahat Ibnu Zubair Padang, seperti penggunaan video Zoom ataupun Google Meeting ataupun sumber-sumber terpercaya seperti video-video pembelajaran online dari YouTube, sehingga mahasantri bisa mengulang pembelajaran dan meningkatkan kualitas bahasa mereka dengan menonton ataupun mempelajari secara mandiri menggunakan teknologi yang digunakan seperti handphone ataupun laptop. Nah, oleh karena itu, kesimpulan dari penelitian ini berdasarkan penjelasan yang sudah dipaparkan, mulai dari observasi, pengamatan, dan juga penyusunan hasil penelitian hasil penelitian dalam penelitian ini terkait dengan analisis penguasaan ilmu alat nahu dan sorof terhadap kualitas bahasa Arab mahasantri Mahat Ibnu Zubair Padang dapat kita paparkan sebagai berikut. Pertama, baik dari berupa hasil observasi wawancara, pengamatan langsung, serta dokumentasi, dapat dilihat bahwasanya penguasaan ilmu alat, nahu dan sorof terhadap kualitas bahasa Arab mahasantri Mahat Ibnu Zubair Padang. Pertama, pembelajaran bahasa Arab Mahat Ibnu Zubair Padang memakai kurikulum yang strategis, terintegrasi dengan kurikulum LIPIA, merupakan salah satu universitas Islam Imam Ahmad bin Saud di Arab Saudi. Jadi kurikulumnya itu terintegrasi dengan LIPIA dan juga salah satu kampus ternama di Arab Saudi. Karena sumber yang digunakan adalah kitab silsilah Ta'lim Al-Arabiyah. Kedua, adanya faktor yang mempengaruhi penguasaan ilmu alat, nahu dan sorof terhadap kualitas bahasa Arab mahasantri Mahat Ibnu Zubair Padang, yaitu faktor tersebut datang dari dua arah, yaitu faktor eksternal dan faktor internal, yaitu tadi sudah dipaparkan eksternal dari dosen dan kurikulum dan media. Faktor internal yaitu dari motivasi, tujuan, dan semangat belajar dan pengaplikasian oleh mahasantri itu sendiri. Ketiga, strategi yang tepat untuk meningkatkan penguasaan ilmu alat nahu dan sorof terhadap kualitas bahasa Arab mahasantri Mahat Ibnu Zubair Padang, yaitu pertama datang dari tenaga pengajar dosen seperti asesmen awal berupa pengamatan observasi oleh dosen, sehingga dosen bisa menyesuaikan metode yang tepat digunakan selama pembelajaran. Kemudian kedua, strategi pada individu mahasantri Mahat Ibnu Zubair Padang, baik berupa pembiasaan praktek yang rutin, kolaborasi dengan teman sejawat, penggunaan teknologi seperti handphone dan laptop sebagai sarana pembelajaran, serta pengaplikasian bahasa Arab dalam kegiatan sehari-hari. Nah, itulah hasil penelitian yang saya lakukan di Mahat Ibnu Zubair Padang terkait dengan kualitas bahasa Arab, ilmu nahu dan sorofnya. Nah, di sini untuk sumber-sumber yang saya kutip, di situ Bapak Ibu dosen dan teman-teman sekalian bisa lihat di referensi yang saya sudah cantumkan, serta di sini saya juga lampirkan beberapa lampiran seperti adanya surat tugas dan kemudian instrumen wawancara sebagai panduan wawancara saya dalam melakukan pengamatan di lapangan. Kemudian ada dokumentasi. Dokumentasi di sini yaitu
foto-foto berupa hasil wawancara, kemudian foto kegiatan pembelajaran di dalam kelas Mahasantri Mahat Ibnu Zubair Padang, serta sumber-sumber yang mereka gunakan seperti kitab ataupun buku-buku yang digunakan selama pembelajaran. Oke, baik. Mungkin itu hasil presentasi terkait dengan penelitian saya, analisis penguasaan bahasa Arab, ilmu alat, Nahwu dan Sorof terhadap kualitas bahasa Arab Mahasantri, Mahat Ibnu Zubair Padang. Terlebih dan kurangnya, saya akan berikan kesempatan nantinya, baik itu berupa pertanyaan ataupun saya akan juga menerima masukan-masukan dari Bapak Ibu dosen serta dari teman-teman ataupun rekan-rekan yang lainnya untuk meningkatkan hasil penelitian yang saya lakukan. Dan insya Allah penelitian ini insya Allah akan saya coba masukkan ke dalam jurnal dan saya akan lakukan publikasi di jurnal-jurnal yang terintegrasi dengan Sinta, baik itu yang terintegrasi secara nasional ataupun internasional. Nantinya saya akan coba akan mengupload dan mempublish hasil penelitian saya, karena penelitian ini betul-betul saya lakukan secara real, dalam artian turun ke lapangan dan melakukan pengamatan secara langsung, tidak hanya mengembangkan penelitian yang terdahulu tanpa adanya pengambilan data secara real time di lapangan. Berbeda dengan penelitian saya lakukan itu sesuai dengan kaidah-kaidah dan aturan dalam penulisan karya ilmiah, skripsi, dan jurnal nantinya. Dan saya bisa dan bersedia mempertanggungjawabkan hasil penelitian saya jikalau suatu saat nanti terdapat kekeliruan ataupun kesalahan dalam penelitian ini, saya akan bersedia mempertanggungjawabkannya dan memperbaiki hasil penelitian saya. Oleh karena itu, terima kasih banyak kepada Bapak Ibu dosen. Saya Teguh Rezeki Amanah, NIM 2024 01009, program Sarjana Usuluddin untuk memperoleh gelar Bachelor of Art atau BA berdasarkan by riset. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih banyak atas segala ilmu yang telah Bapak Ibu dosen berikan, serta semoga Allah mengganti dan memberikan pahala yang berlipat ganda kepada Bapak Ibu dosen semuanya. Oleh karena itu, saya Teguh Rezeki Amanah mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian ataupun kurangnya penjelasan. Nanti saya akan coba jawab melalui diskusi tanya jawab. Oleh karena itu, saya mohon maaf atas segala kekhilafan dan berterima kasih kepada dosen semuanya. Oleh karena itu, saya akhiri hasil presentasi kali ini mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.